Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menjadikan kita sebagai manusia. Manusia ini adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersusah payah mengorbankan semua apa yang dipunyai agar supaya setiap hati-hati manusia masuk kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mungkin singkat saja. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Islam ini atau agama kita ini adalah agama yang menitik beratkan kepada persatuan dan komunitas. Bahkan kalau kita berbicara persoalan puasa, itu paling sedikit ada 4 hal yang harus menjadi renungan bagi kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mengajarkan kepada kita paling sedikit. Yang pertama itu, dan ini yang paling utama, itu adalah dengan puasa itu menumbuhkan yang namanya keharmonisan sosial. Artinya dengan puasa ini itu bisa memotivasi orang untuk membantu sesamanya tanpa memikirkan status, suku, ras dan lain sebagainya. Karena dengan puasa ini seseorang itu merasa lapar, merasa dahaga, dan inilah yang harus datang dalam diri setiap orang untuk melihat bahwa sedangkan saya ini lapar 1 hari saja luar biasa susahnya. Dan sangat susah menyadarkan orang yang punya harta, orang yang punya kemampuan untuk memikirkan orang lain seandainya ibadah puasa tidak disyariatkan. Saya ulang, ini penting. Jadi seandainya puasa ini tidak diwajibkan, disyariatkan, maka susah untuk menyadarkan orang yang punya harta, orang yang punya kemampuan untuk membantu saudaranya bagi mereka yang kekurangan. Tapi dengan ibadah puasa ini dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan dahaga, sedangkan 1 hari dia sudah susah. Jadi orang yang punya kemampuan harta dan materi itu untuk menahan lapar 1 hari berat. Maka inilah yang menggelitik dia untuk membantu siapapun yang yang lapar di sekitar kita. Jadi siapapun orangnya, dari suku mana, dari agama mana, apabila kita lihat dia dalam kelaparan, maka mestinya tergetuk rasa kemanusiaan kita untuk menolong saudara-saudara kita. Jadi hadirin yang mulia, itulah filosofi pertama yang akan dicapai dengan ibadah puasa ini, menumbuhkan solidaritas sosial. Dan bahkan bukan hanya di situ, termasuk dalam ibadah-ibadah lain, misalnya berkorban. Ini juga dalam berkorban, dalam Islam itu adalah untuk menumbuhkan juga solidaritas. Dan bahkan binatang korban itu hendaknya dibagi kepada semua masyarakat. Tidak memperhitungkan apa dia agamanya lain, sukunya lain. Yang jelas semua binatang korban harus terbagi rata
kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid di mana korban itu dilaksanakan. Jadi dengan demikian, agama kita itu adalah menganjurkan persatuan, keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, yang ingin diterapkan dalam puasa itu, yang ingin dicapai dalam puasa itu adalah kejujuran. Dan ini adalah sesuatu yang sangat langka. Dan kalau kejujuran ini ada, maka kehidupan ini akan terasa nikmat untuk kita jalani. Bayangkan bapak-bapak, saya biasa kasih contoh dalam sebuah keluarga, apabila suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua tidak dusta kepada anak-anak, anak-anak jujur kepada orang tuanya. Saya yakin keluarga seperti ini pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu hebatnya yang namanya kejujuran. Dan ini yang ditanamkan oleh puasa. Saya yakin orang berpuasa itu tingkat kejujurannya luar biasa. Karena kalau dia tidak jujur, yang namanya ibadah puasa ini ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kita. Mungkin kita duduk sama-sama, Pak. Orang tidak bisa tahu kita puasa atau tidak. Karena ini adalah kejujuran. Dan kalau sudah terbiasa kita jujur, maka yakin kehidupan ini akan jadi baik. Kira-kira bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, bagaimana rasanya kalau kita hidup di satu masyarakat yang semua anggotanya jujur dan tidak ada dusta di antara mereka. Alangkah indahnya hidup ini, maka hidup di dunia ini sudah akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga yang akan ditanamkan oleh puasa ini itu adalah disiplin. Disiplin, saya yakin tidak ada yang berani kalau sudah masak makan. Nggak mungkin, Pak. Makan tidak sebuah sata. Jadi harus disiplin waktu. Pokoknya masuk imsak berhenti. Dan juga berbuka, harus berbuka Pak tepat pada waktu. Kapan kita puasa? Ya. Siapa yang berani minum sekarang? Nggak ada. Jadi hadirin yang mulia, dengan disiplin seperti ini yang diajarkan puasa, alangkah indahnya kehidupan ini. Dan disiplin ini yang jadi perhatian kita, dan ini yang harus kita didik dalam ibadah puasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini yang paling inti, bahwa dengan puasa ini itu kedekatan kepada Allah itu semakin luar biasa. Dan inilah yang dikehendaki dengan agama, yaitu bagaimana seseorang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit, ini ada kaitannya dengan buka puasa, bahwa manusia itu makhluk dua dimensi. Dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jasmani manusia ini punya kebutuhan, rohani manusia juga kebutuhan. Dan kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, pasti akan susah. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi pasti. Karena manusia mempunyai dua dimensi, dimensi jasmani. Mari kita lihat lebih jauh. Taruhlah jasmani kita ini, bapak lapar, butuh makan. Dan bapak akan tersiksa sampai kebutuhannya terpenuhi. Begitupun juga ketika kita haus, kita butuh minum. Kapan kita tidak minum, kita akan tersiksa kalau kita tidak minum. Inilah yang disebut dengan kebutuhan. Sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Tapi dalam persoalan fisik itu mudah dideteksi. Yang susah itu adalah kebutuhan rohani. Apakah itu kebutuhan rohani? Inilah yang disebut dengan agama, Pak. Jadi karena rohani ini kan berasal dari yang gaib. Katakan dalam Al-Quran ketika orang itu berumur 4 bulan, itu dikatakan fayamfuhu fihi ruh. Allah tiupkan roh ke dalam dirinya. Inilah yang bersumber dari Allah. Fisik manusia bersumber dari tanah, kebutuhannya juga semuanya berasal dari tanah.
makanan, minuman, pakaian, rumah, semuanya berasal dari tanah. Dan fisik manusia ini pada akhirnya akan kembali menjadi tanah, bukan itu yang kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah unsur yang kedua, rohani, yang ditiupkan sendiri oleh Allah. Maka rohani pun juga kebutuhannya gaib. Apakah rohani? Itulah yang disebut dengan pahala. Dan pahala ini kita dapatkan kalau agama diamalkan. Agama ini dua, agama yaitu perintah dan larangan. Apabila perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, alangkah indahnya hidup ini. Mari saya tunjukkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak begitu nikmatnya yang namanya agama. Semua agama, Pak, mengajarkan keadilan, mengajarkan yang namanya keharmonisan, mengajarkan kejujuran. Kira-kira kalau kita hidup di masyarakat yang jujur, harmonis, adil, amanah, alangkah indahnya kehidupan ini. Baik dari sisi larangan. Kalau semua larangan Allah, Pak, ditinggalkan, di masyarakat itu tidak ada merampok, tidak ada berjudi. Maka kalau semua akan, Pak, ditinggalkan, alangkah indahnya kehidupan itu. Jadi perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, maka hidup di dunia ini akan terasa nikmat seperti surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Jadi kita kembali sedikit kepada kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan rohani ini adalah pahala. Saya ingin menyampaikan, agama apapun juga perlu dipahami bahwa kewajiban-kewajiban agama itu nampaknya itu adalah kewajiban, tapi sebenarnya itu bukan kewajiban, itulah kebutuhan rohani kita. Dan kalau kita tidak kasih kebutuhannya, maka rohani ini akan menderita sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kita ambil contoh misalnya sholat. Ini kan ada pahalanya. Berarti sholat ini adalah kebutuhan rohani. Dan ketika orang itu, Pak, tidak sholat, maka rohaninya akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Ini yang perlu dipahami. Jadi semua perintah-perintah Allah yang kelihatannya seperti kewajiban, itu bukan kewajiban. Itulah kebutuhan rohani kita. Dan kalau agama ini kita kerjakan, itu ada pahalanya. Pahalanya inilah yang akan menyehatkan rohani kita. Nah, maka bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kajian sederhana ini itu memberikan motivasi kepada kita untuk betul-betul mengamalkan ajaran-ajaran agama, karena itu untuk kita. Dan sebagai penutup motivasi saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Kalau apa yang kita kerjakan dalam beragama, Pak, itu sebenarnya untuk kita. Kita salat ada pahalanya, kita pun puasa ini ada pahalanya. Kita mengerjakan yang lain ada pahala. Pertanyaannya, pahala itu untuk siapa? Saya ingin tegaskan, kita salat itu bukan karena untuk Allah, Pak. Puasa bukan karena untuk Allah itu. Kita melaksanakan kebaikan. Itu ada pahalanya, dan pahalanya adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh pahala. Satu dunia ini orang mengamalkan agama, derajatnya. Tidak ada lagi orang yang mengamalkan agama, Allah pun tidak turun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua yang dikerjakan manusia untuk dirinya. Cuma harus kita katakan, kita kerjakan semua ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Temanya ini yang dimaksud mungkin ada bapak-bapak dari pilar-pilar yang lain tidak memahami maksudnya ya si Sopeng ini. Artinya kalau ada perbuatan baik, maka semua orang Sopeng itu diharapkan bergotong royong untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Seperti pada hari ini kita buka puasa, maka ya si Sopeng maksudnya semua orang Sopeng harus terlibat untuk mensukseskan acara ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan yang terakhir sekali, kalau ibu dan bapak mau bahagia, sederhana saja. Perbaiki hubungan dengan Allah.
Harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan harmonis kepada sesama manusia, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.